demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintah. Demokrasi, dengan kata lain, demokrasi liberal mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi rakyat, perlindungan hak individu, dan pemakaian kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif. Nah, pada masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Emang bedanya apa sih? Apa? Kalau sistem presidensial, jabatan presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di satu sisi, dalam sistem parlementer, presiden berkedudukan sebagai kepala negara saja, sedangkan kedudukan kepala pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri. Kemudian itu ada penerapan demokrasi liberal. Kalau ditanya berhasil atau enggak demokrasi liberal buat diterapin, jawabannya bisa relatif nih. Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal dapat dinilai tergantung pada sisi mana kita melihatnya. Sistem demokrasi liberal ditetapkan di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 3 pada 3 November 1945. Maklumat pemerintah itu menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang mendorong adanya kebebasan berpolitik bagi masyarakatnya. Dari sisi politik dalam negeri, kabinet pemerintah berganti beberapa kali sejak 1950 sampai dengan Juli 1959. Totalnya ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu Kabinet Suikiman? Kabinet Suikiman adalah kabinet pada era demokrasi parlementer Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjojo, memerintah dari 20 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini merupakan koalisi antara Masyum dan PNI yang bertujuan untuk menstabilkan negara. Namun, jatuh karena masih tidak percaya setelah adanya perjanjian bantuan keamanan dengan Amerika Serikat yang dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif. Nah, di zaman Kabinet Sukiman ini ada pembentukan dan masa bakti. Yang pertama itu kan pembentukan, dibentuk pada 20 April 1951 dan diumumkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 1951. Yang kedua itu masa bakti, bertugas dari 7 April 1951 hingga 3 April 1952 dengan masa kerja yang relatif singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, ada program kerja Kabinet Sukiman. Yang pertama itu keamanan dan ketentraman, menjamin keamanan serta ketentraman rakyat. Yang kedua, kemakmuran rakyat, mengusahakan kemakmuran rakyat yang memperbarui hukum agraria untuk kepentingan petani. Yang ketiga, pemilihan umum, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memperjuangkan Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia. Yang kelima, perburuhan, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidikan dan perusahaan kecil, memajukan perusahaan kecil, memperluas kaum buruh, dan memperluas pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Nah, ada penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman nih. Yang pertama itu politik luar negeri pro-barat, pemberian bantuan keamanan dari Amerika Serikat melalui program Mutual Security AFC atau MSA dianggap melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Yang kedua itu ada emosi tidak percaya. Hal ini menyebabkan timbulnya emosi tidak percaya dari anggota PNI yang dianggap kabinet memihak blok barat selama Perang Dingin. Yang ketiga, ketidakpuasan internal. Terdapat ketidakpuasan di dalam partai koalisasi sendiri serta ketidakharmonisan dengan militer. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kita.